Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam video kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang break even point atau titik pulang pokok yang bisa kita gunakan dalam analisis keuangan untuk menyusun bisnis plan. Baik, kita akan mencoba untuk menghitung break even point ini dengan cara yang sederhana menggunakan Excel. Dan yang untuk menentukan break even point ini, ada beberapa komponen biaya yang harus kita buat. Yang pertama, itu adalah biaya tetap. Kemudian yang kedua, biaya variabel per unitnya. Jadi untuk biaya tetap, itu kita bisa menggunakan seperti contoh yang ada di sini, misalnya biaya gaji karyawan dan pemilik, kemudian biaya penyusutan mesin, kemudian biaya sewa pabrik. Nah, biaya tetap ini adalah biaya tetapnya yang tidak tergantung kepada berapa jumlah unit yang kita buat, tetapi dia tidak akan berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel per unit. Nah, ini kita ingin mengidentifikasi apa-apa saja biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk membuat satu unit produk. Misalnya ini kita membuat nasi goreng misalnya. Nah, di sana ada biaya bahan baku Rp4.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.000 dan biaya lain Rp1.000, sehingga total biaya variabel kita adalah Rp7.000 per unitnya. Jadi dua biaya ini harus kita identifikasi untuk menyusun BEP. Ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel. Kemudian yang ketiga yang harus kita tentukan juga adalah berapa rencana harga jual per unit. Nah, di sini kita coba buat harga jual per unitnya adalah Rp10.000. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat bisnis plan nasi goreng, maka harga jual per porsinya adalah Rp10.000. Nah, kemudian kita akan langsung masuk dalam break even point. Nah, dalam break even point itu kita menganalisis, membuatnya ada dua. Yang pertama ada dalam unit, kemudian ada dalam rupiah. Nah, untuk dalam rumusnya di sini sudah ada yang BEP itu adalah fixed cost dikurang harga dikurang variable cost. Sedangkan break even dalam rupiah itu sama dengan BEP fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi S. Oke, nah kemudian kita akan menghitung. Nah, jadi dalam BEP dalam unit itu kita buat di sini. Jadi di sini rumusnya sudah dibuatkan, yaitu ada P7 fixed cost-nya 2.550.000 itu dibagi 10.000 dikurang dengan biaya variabel yang 7.000 di sini, sehingga dapat 850. Kemudian BEP dalam rupiah bisa kita masukkan juga di sini. Fixed cost, ini rumusnya. Nah, yang pertama fixed cost dibagi yang 2.550.000 dibagi 1 dikurang P13 yang 7.000 dibagi dengan P15 yang 10.000, sehingga hasilnya adalah Rp8.500.000. Nah, perhitungan ini bisa juga kita kalikan langsung. Misalnya BEP dalam unit kan udah 850, seperti ini sama dengan 850, kemudian harga jual kita kan 10.000, tinggal kita kali di sini, maka hasilnya tetap akan sama. Nah, hasilnya tetap sama, yaitu Rp8.500.000. Nah, itu hasilnya sama. Oke, nah kemudian ini kita hapus saja. Kemudian selanjutnya itu adalah perhitungan BEP-nya. Kemudian kita bisa menentukan dengan cara yang lain dengan membuat target laba. Jadi misalnya kalau seandainya kita perusahaan ini menginginkan target labanya adalah 1.500.000, karena dalam BEP ini 850 unit ini adalah tingkat produksi dan penjualan dengan laba sama dengan 0. Ya, labanya sama dengan, artinya titik pulang pokok, kita menghitung titik pulang pokok, labanya itu adalah 0. Nah, kalau kita menginginkan perusahaan kita ini memiliki laba sebesar Rp1.500.000, nah maka kita buatkan sini target laba kita Rp1.500.000, kemudian bisa kita buatkan perhitungannya seperti ini. Nah, ini dia ya, perhitungannya itu adalah P7
yaitu fixed cost tadi, ditambah dengan P21 yang target laba kita, sehingga 2.550.000 ini kita tambah dengan target laba 1.500.000 dibagi dengan P15, yaitu yang 10 juta rencana harga jual atau price kita, dikurang dengan P13, yaitu biaya variabel. Ya, biaya variabel Rp7.000. Oke, nah kemudian hasilnya adalah 1.350 unit. Jadi artinya dengan memproduksi 1.350 unit, maka perusahaan kita akan memiliki laba sebesar Rp1.500.000. Nah, perhitungan seperti itu bisa kita buat di bawah ini. Misalnya penjualan, tadi yang kita jual itu kan rencananya 1.350 unit, dikali dengan harga jual, maka 13.500.000 omset kita. Perhitungan ini kita buat per bulan ya, dalam satu bulan 13.500.000 rupiah. Kemudian biaya tetap 2.550.000 rupiah, yang seperti di atas di sini tadi. Kemudian biaya variabel. Nah, biaya variabel ini kita dapatkan dari produk yang harus kita buat, yaitu 1.350 dikali dengan total biaya variabel. Ini maksudnya total biaya variabel per unit ya, bukan total biaya variabel semua unit per unit. Oke, nah kemudian laba, sehingga dapat laba kita kurangi semua 13.500.000 dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel, sehingga yang di sini sehingga dapatkan laba sebesar Rp1.500.000 sesuai dengan target laba yang kita rencanakan. Nah, seperti itu cara membuat perhitungan BEP, break even point-nya. Nah, setelah tabel ini kita buat, kita juga bisa membuatkan dalam bentuk grafik, ya, membuatkan dalam bentuk grafik supaya lebih mudah dan lebih menjelaskan kepada orang atau mempresentasikan kepada calon investor kita bagaimana perhitungannya sehingga dapat angka-angka yang seperti ini. Nah, variabel X-nya adalah quantity, sedangkan variabel Y-nya adalah nilai uang dalam rupiah misalnya. Nah, ini secara kasar ini ya perhitungannya kita buat, tetapi secara umum bentuk grafik BEP itu adalah seperti ini. Jadi ada fixed cost. Nah, di sini fixed cost itu karena dia tidak tergantung kepada jumlah unit yang dihasilkan, maka dia tetap yaitu sebanyak ini. Rp2.550.000 atau 2,55 juta. Ini nilai rupiah ini dalam juta kita buat ya, supaya supaya tidak terlalu memakan tempat. Kemudian yang kedua, kita juga harus membuat total biaya variabel. Nah, ini adalah biaya variabel kita. Ya, ini biaya variabel kita. Nah, kemudian yang kedua ini adalah total cost. Nah, biaya variabel dengan total cost itu tingkat kemiringannya sama. Cuma bedanya yang total cost dia dimulai dari titik fixed cost dimulai, yang 2,55 juta tadi. Nah, ini dimulai dari sini. Karena total cost itu adalah variabel cost ditambah dengan fixed cost. Kemudian yang kedua ada total revenue seperti ini. Nah, total revenue ini kita dapatkan dari hasil kali harga dengan jumlah yang kita jual. Jadi semakin banyak jumlah yang dijual, maka total revenue kita juga akan semakin meningkat. Oke. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan BEP. Yang BEP tadi itu adalah titik pulang pokok. Titik pulang pokok itu ketika total revenue sama dengan total cost. Nah, titik potong itulah yang menjadi titik BEP. Sehingga untuk memperbagus grafik kita, maka titiknya ini kita pertemukan di sini. Nah, maka ini adalah yang titik BEP dalam unit tadi itu, yaitu 850 unit. Di sini titiknya. Nah, kemudian yang nilainya adalah 8,5 juta, 8,5 juta. Jadi titik BEP itu akan kita dapatkan ketika kita memproduksi atau menjual produk tersebut sebanyak 850 unit dan total revenue kita adalah 8,5 juta. Nah, itu yang titik BEP. Kemudian kita buat targetnya lagi. Nah, ketika target kita
tentu harus lebih besar dari 850.000. Kalau kita 850 unit, ketika target kita buat lebih kecil dari 850 unit, misalnya di sini kita buat di sini misalnya 600, maka perusahaan tersebut akan berada dalam keadaan rugi, ya, dalam keadaan rugi. Jadi yang BEP di sini, yang segitiga yang di sini, garis yang di sini, ini adalah ruang rugi. Sedangkan yang segitiga yang di sini, yang sampai tidak hingga ini adalah ruang laba, keuntungan. Oke, berarti kita harus memproduksi lebih tinggi dari 850 unit per bulannya. Kemudian, kalau kita buat di sini, yaitu ini adalah titik ketika kita memproduksi sebanyak 1.350 unit. Ketika kita memproduksi sebanyak 1.350 unit, maka target penjualan total revenue kita itu adalah 13,5 juta. Ya, 13,5 juta dengan biaya tetap dan biaya variabelnya 2.550.000 ditambah dengan biaya variabel 9.450.000. Nah, ini adalah total biayanya, sehingga kalau kita mau buatkan titiknya di sini juga bisa gitu. Ya, buatkan titik poinnya di sini berapa total biaya tetap. Tapi di sini sudah menunjukkan total biaya tetap kita itu adalah total biaya kita itu adalah biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Oke, dari analisis yang seperti ini, maka kita ketahui bahwa total fixed cost kita adalah 2,55 juta, kemudian variabel cost per unitnya adalah 7.000, kemudian harga per unitnya adalah 10.000, maka perusahaan akan pulang pokok jika berproduksi pada 850 unit atau penjualannya 8,5 juta. Dan perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 1.500.000 per bulan kalau bisa menjual produk sebanyak 1.350 unit. Demikian perhitungan BEP kita, sehingga tabel-tabel yang seperti ini bisa kita susun supaya lebih menghemat tempat, ya. Bisa disusun tampilannya di Word, dan juga grafiknya ini bisa juga ditampilkan untuk mempertegas pembahasan yang ada di tabel tersebut. Demikian tentang contoh perhitungan BEP. Semoga bermanfaat. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.